Kesalnya itu kita model zaman lama, zaman batu, disuruh negara yang ngutang, ugal-ugalan, terus suruh kita bayar pajaknya. Ya kan itu yang kesalnya. Nggak fair dong. Ya, selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Ada Bang Pangi Caniago. Beliau adalah seorang dosen di UBK FISIP ya, Bang? FISIP. Terus juga founder apa? Founder dia. Pokoknya dia rame ketika kemarin kita nonton iNews. Ya. Dia berani banget ngomongin elephant in the room tentang kenapa Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan seumur hidup. Gitu Bang ya? Kita lihat dulu nih videonya nih. Jangan pernah salahkan rakyat. Itu saja. Nadanya ya. Salahkanlah pejabatnya. Salahkanlah pembantunya. Apalagi bahasa-bahasa tadi muncul kudeta. Ya, terorisme itu oke. Tetapi coba sampaikan bahwa kemarahan ini adalah karena pejabat Anda, ya, karena menteri Anda, karena anggota DPR Anda yang kemudian tunjangannya dinaikkan terus. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja, dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Tepuk tangan dulu, gokil. Tuh mau nangis gak sih ngomongnya? Ada sedikit emosi ya kayaknya ya? Emosinya ada, memang itu menjiwai banget. Memang makanya Jadi kalau netizen ngomong sepertinya menyatu dengan emosi publik. Udah berapa tahun? Kalau saya tampil tahunnya. Tahu nggak? Udah berapa tahun menendam sama Sri Mulyani? Memendam ke sebelah. Ya, yang puncaknya itu ketika walaupun nggak tahu hoak atau enggak ya, tapi begitu gaji dosen sama guru beban negara itu puncaknya banget. Oh, tapi kan itu udah dianulir nggak sih? Iya, itu sampai Tapi sekarang kan mengambang aja sampai sekarang. Dan nggak ada yang bisa pastikan sampai sekarang itu hoak atau asli. Tapi sebagai pengamat kok nggak bisa mastiin itu hoax atau Nah, itulah teknologi nggak ada kan. Katanya video canggih-canggih sekarang kan. AI aja mirip banget. Mirip banget, bisa diubah-ubah kan. Nah, itu problemnya sekarang, teknologinya. Itu kalau pun itu omongan abang emang tepat gitu ya. Menurut abang sudah berapa lama dia melakukan praktek itu bang? Dari sejak kapan gitu? Ya paling harus mau tidak mau ya sejak beliau jadi menteri kan. Ini kan menteri terlama dalam sepanjang sejarah. Dari zaman SBY. Dari SBY, Pak Jokowi sampai Pak Prabowo kan. Betul. Ya praktek itu pasti dari awal. Dari awal. Dari awal beliau pasti punya cara ya untuk mempertahankan kekuasaannya, mengerti patron klien di Indonesia ya. Iya. Cara kita bisa disenangi banyak orang. Nyenengin bos. Ya, nyenengin bos. Siapa orang nggak senang dikasih uang, ya kan? Ya. Siapa nggak senang dilayanin kan? Betul. Siapa yang tiba-tiba ada berita tadi kan lihat begitu Pak Jokowi di masa jabatannya, beliau paham di ujungnya ada kenaikan gaji lagi kan? Iya. Nah itu yang praktek itu pasti beliau akan lakukan. Di samping saya nggak tahu praktek lain ya, apakah karena memang kecanggihan beliau meninggalkan beban hutang, bunga hutang 600 triliun sekarang. Tapi kan sempat sempat memuji Sri Mulyani waktu sama Jokowi. Tapi ketahuan ketika kayaknya niatnya nggak tulus nih. Ketika semua dari partainya PDI kalau saya Sri Mulyani. Yes, PDI. Semua mengundurkan diri ketika Prabowo ini, Sri Mulyani tetap naik. Tetap ada di situ. Itu ini Apa? Permainan. Mainan ya. Saya mencoba mengawati. Kok nanggung? Saya ragu Pak, sekarang tuh ragu. Jadi satu ya, kalau nggak ikut posting atau ikut menyuarakan, saya dibenci sama konten kreator sama artis yang lain. Iya. Kalau menyuarakan, saya trauma Pak, pernah berurusan dengan polisi dan juga. Cuma memang kalau saya lihat underdog efeknya Sri Mulyani bagus. Buktinya hari ini aja dia bisa menggeser isu utamanya. Kan mesti kita ikut empati ya lah, rumah di jalan. Siapa yang nggak sedih ini kan nggak boleh, itu tetap nggak boleh. Rumusnya nggak bisa berubah. Tapi kan beliau menggeser, tidak pernah lelah dengan Indonesia. Kemudian ada orang berpesta-pesta pora di rumah saya ketika menjara kan. Itu kan sekarang komentar orang sentimennya positif lagi kan. Semua orang akhirnya kasihan sama beliau. Itu kan ada ilmunya. Tapi itu karena ini bang beban jarahannya udah masuk APBN. Betul emang. Baru berapa menit Coba ini? saya tes dulu. Bisa. Ya silakan bang. Tapi santai banget ya kan, kayak nggak ada sedihnya. Lampiaskan Bang kalau Abang kesal sama Sri Mulyani ke kita aja. Sekali lagi kesal lagi. Iya boleh bang.
Kesel banget kayaknya ya. Kesalnya itu kita model zaman lama, zaman batu, disuruh negara yang ngutang, ugal-ugalan, terus suruh kita bayar pajaknya. Ya kan itu yang kesalnya. Nggak fair dong. Ngutang kamu ke masa negara rakyat ini diperas untuk bayar utang kan? Terus yang bayar siapa kalau gitu, Bang? Yang bayar hantu harusnya untuk belau. Terus pengamat apa nih bilang hantu, ini pengamat apa? Abis dia rumahnya dijarah, ada isu dia mau mundur gitu kan. Terus ada gerakan jangan mundur Bu gitu segala macam. Tapi jangan lupa loh, yang itu juga bosnya mantannya bosnya. Juga. Jadi dia katanya ilmunya Bu Sri Mulyani juga ada semak. Iya. Itu ada rekor lah itu kan. Benar. On the record. Gue ceritain, gue tahu itu. Iya benar Bang, aman tuh. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Tapi kita kan harus berhadapan sama Sri Mulyani terus Bang selama minimal 4 tahun depan nih gitu. Kita mesti ngapain sih mestinya? Siapin hati, siapin apa gitu. Bunker. Iya, enggak saja. Tetapi intinya kan dengan kemarin ada kenaikan 11 wacana yang mau jadi 12 ya. Iya. Pajak mau dinaikin, akhirnya kan dibatalin kan. Betul. Nah, itu kan juga itu tanpa tekanan waktu itu kan pemerintah sadar cepat atau udah tekanan waktu itu? Udah mulai ada tekanan juga. Tekanan kan. Mulai tekanan. Sehingga memang dibatalkan kan nggak jadi. Kan? Ya, dia tes ombak gitu. Iya. Marah jadi dia testing water. Cek ombak. Emang pemerintah gitu berarti menurut Abang nggak? Ngelempar kebijakan, lempar aja dulu nih. Pada marah nggak? Kalau marah baru kita batalin. Gitu nggak sih? Iya, Ya begitulah pasti. Iya itu modelnya kayak begitu. Kayak demo juga gitu. Kalau anarkis, ini tertib damai. Anjing apa ngomong ke villa berlalu. Diterusin. Karena tertib damai, jadi berarti anggap nggak penting. Begitu anarkis, baru chaos, disorder, kacau semuanya, bakar-bakar, baru wah harus diterima nih. Iya. Mulai didengar. Betul. Jadi mulai PK nih. Jadi ke PK-nya itu kalau justru ricu, ribut. Tapi kalau tertib damai, makanya nggak didengar. Nah itu masalah lagi. Berarti kalau gitu menurut saya BIN harus dibubarin. Ya percuma ada badan intelijen kalau misalnya cuma ngetes di lapangan. Kan badan intelijen tuh ngetesnya bukan di lapangan. Tapi sebelumnya dia tahu nih bakal kalau bikin ini bakal ada rusuh dan segala macam. Ini kan kejadian dulu baru pada ribut. Lah BIN kemana? Berarti jangan-jangan BIN membantu. Biar aja rusuh dulu supaya nggak jadi semua kebijakan. Abang itu yang bilang. Abang itu yang bilang. Tapi kan tingkat probabilitas tetap ada kan Bang, walaupun 0,01%. Omongan Abang tadi, benar kan? Tetap mungkin benar kan? Bisa iya, bisa enggak. Iya. Karena kan ketika ada yang ditangkap, dicek atau kartu anggotanya, anggota keamanan gitu kan. Bais ya. Tapi statement abang itu kayak tadi kan kayak apa nggak takut kayak seolah-olah menggiring opini, memframing kalau Ibu Sri Mulyani ini penjahat gitu. Karena kan sebetulnya dia udah nggak mau jadi menteri kan waktu itu. Waktu katanya Jokowi yang kedua udah pergi dong. Diminta-minta balik gara-gara pandemi. Iya. Tadi mau jadi World Bank Director ya? Iya, udah dia jadi World Bank Director. Terus kalau gue lupa, kalau nggak salah presiden tuh bisa ke-impeach setahun ekonomi growth-nya di bawah berapa persen gitu kalau nggak salah. Nah itu sekarang yang habis itu dipanggil kan, minta tolong nih biar ketemu gitu. Jadi apa emang dia juga korban apa emang terjebak di situ apa emang saya setuju maksudnya menteri mesti diganti gitu. Maksudnya masa nggak ada nama lain apa gitu-gitu betul. Ya mutual understanding kayaknya saling membutuhkan. Mutual understanding. Jadi perangkap juga ada. Terus beliau juga ada yang diuntungkan dalam luar negeri kan. Termasuk fasilitas pejabat tadi kan, keinginan dipenuhi. Dan pinjaman 600 triliun bunga yang harus dibayar ini kan juga akan ada terima kasih dari luar, mau tidak mau kan. Iya, benar. Nggak mungkin ada makan siang gratis semuanya. Kita harus bayar 600 triliun bunga utang kan. Yang bayar generasi dia nih Bang. Iya, pungut tadi lewat pajak tadi kan. Iya. Ini kan kelahiran tahun berapa kamu? 2007 Gen Z. Iya, Gen Z. Ini Karin ngelihat hal ini bagaimana nih? Situasi kemarin, nggak peduli atau tetap? Peduli sih, peduli. Apa kepedulian kamu apa? Gimana ya? Ya peduli, kayak 17 tambah 8 ya katanya. Nggak ngerti apa sih 17 tambah 8 ya. Itu jumlahnya berapa sebenarnya? 17 tambah 8. 25.
Itu apa maksudnya? Bang, masalahnya bang, yang kayak juga, gini banyak bang. Ya tapi fotonya pun kayak rambutnya kayak gini juga. Saya lihat semua fotonya itu. Pink sama hijau ya. Pink hijau. Iya, mungkin kepedulian dia di rambutnya. Iya. Tidak usah diceritakan. Pink hijau. Iya kan generasi sekarang tuh kebanyakan kayak gini responnya bang. Jadi nggak usah heran juga gitu. Nah menurut abang bagaimana Jadi nih? memang benar ini nggak perlu perang-perang urat saraf, tensi-tensi tinggi nggak usah kan dengan simbol-simbol aja. Kan Gen Z milenial begitu, dia suka. Gojek. Tapi benar dengan memberikan gaya gini Gojek udah support gitu aja, benar. Cukup gitu. Kasian juga in driver. Nggak ada yang dukung. Nggak ada yang dukung. Nggak ada yang ngomongin. Pada mau Maxim Gojek. masih ada. Masih ada. Masih ada Maxim karena ketemu sama ini wakil presiden kemarin. Itu kan bukan Maxim. Maxim itu. Ada Maximnya. Udah ada statement resmi dari setiap perusahaan. Oh, Iya benar kalau mereka itu ada mitra. Itu digiring aja, digiring. Statement resmi. Walau sebenarnya mereka udah pernah selfie beberapa kali sebelum diajak ya. Iya kan si Gibran suka naik ojol. Iya kan membumi kan kalau geng Solo itu. Kok gue geng Solo Gibran masuknya. Harus begitu. Kenapa? Harus Lo ngomongin geng Solo kenapa? Hah? Enggak. Nggak ada yang nongol ya, nggak ada yang nongol. Tapi yang saya khawatirkan bang kan, Iya. abang tuh nyebut ya geng Solo itu kan banyak, maksudnya orang-orang Solonya. Tapi kan akhirnya menyinggung orang-orang Solo dianggap kayaknya orang Solo yang Yang jual tongseng juga tersinggung. Loh, saya mau jual tongseng katanya. Kenapa dibilang geng? Demi Allah saya bukan. Ya kalau kan bahasanya situ mengasuh. Mengasuh kan nggak ada masalah mengasuh kan. Nggak, Itu dan dia kan masih nyebutnya kecil. geng, bukan orang geng. Solo. Kalau orang Iya. Solo dia jadi salah, semua orang. Tapi kan dia bilang orang Solo juga kan orang Solo ada. Abang kan bilang gitu. Coba deh lihat dah. Ya, 2 juta. Enggak, dia abang menjelaskan. Enggak, bener. Geng Solo terus. Abang ketika ditanya geng Solo itu Jokowi dan Jokowi. Enggak, geng Solo itu kan bisa orang-orang Solo. Abang ngomong gitu. Ya, Solo Song juga bisa. Bengawan Solo juga bisa. Anak Solo. Kalau gitu kan tinggal dibalas aja geng Padang. Udah Iya. kelar. Iya, bisa. Padang. Iya. Tukang sate Padang sakit hati itu. Dendeng Padang iya, geng Padang. Karena kan kalau kerja baik nggak viral-viral kan? Nggak Slip tong apa enggak gitu. Lah bener. Lah apa kalau kerja baik viralnya? Mesti ngaco ya.